Oke. Shalom alaikum. Selamat malam. Selamat berjumpa dalam satu tema tak terselami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang tak terselami? Kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan bersedia menjadi sobat kita. Mari saudara, kita bersama-sama ungkapkan sukacita kita dengan NKB 201 bait pertama dan kedua. Mari kita berserah dulu kepada Tuhan dalam doa. Ya Bapa, kami berserah penuh kepadamu. Kiranya roh Tuhan mengurapi kami, supaya kami bisa mengerti dengan sungguh kehendak dan firman-Mu malam hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan berdoa Bapa. Amin. Malam hari ini firman Tuhan kita ambil dari Mazmur 139. Mazmur 139 kita akan baca dari ayat 17 dan 18. Mazmur 139 ayat 17 dan 18 demikian. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tak terselami. Itulah sebuah ungkapan yang sederhana tetapi tepat untuk mengungkapkan satu kemuliaan Tuhan, cara Tuhan bertindak, berbuat dan memberkati kita yang tidak bisa kita tangkap. Yang kedua, sekaligus menunjukkan kepada kita kelemahan kita. Sehebat apapun kita, sepandai apapun dia tidak akan bisa
menyelami karya dan kehendak Tuhan. Bahkan tidak bisa mengungkapkan secara penuh bagaimana kebesaran dan keagungan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kata tak terselami sekaligus mengandung dua makna. Makna yang pertama, bagaimana kemuliaan dan keagungan Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa ditangkap oleh manusia. Dan makna yang kedua, betapa kita ini lemah, betapa kita ini sangat kecil di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur dengan sederhana mengungkapkan ini luar biasa. Kalau kita baca tadi di ayat yang ke-17 dan 18. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jadi pemazmur sangat sulit untuk menangkap, memahami kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tetapi pemazmur merasakan betapa besarnya berkat dan kasih Tuhan itu dalam hidupnya. Pemazmur tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, tetapi pemazmur merasakan hasilnya, buahnya dari Tuhan yang bekerja dan berkarya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dirasakan oleh pemazmur itu, mari juga kita rasakan. Bahwa sehebat apapun kita tidak akan mampu menyelami karya Tuhan itu. Tetapi kalau kita mau jujur, setiap hari, setiap saat berkat Tuhan itu sangat luar biasa. Lebih daripada pasir yang begitu lembut yang tidak bisa kita hitung. Apalagi karya Tuhan luar biasa. Contoh yang sederhana saja saudara, O2 yang ada di sekitar kita. Tuhan sediakan beribu-ribu liter O2, diberikan Tuhan kepada kita gratis. Tetapi manakala kita sakit, ternyata O2 itu harus kita beli, saudara. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika kita sedang mengalami kelemahan, sebenarnya kita tidak bisa memahami bagaimana berkat Tuhan yang besar itu hadir bersama kita. Bahkan bukan hanya itu saja, dalam seluruh perjalanan hidup kita, Tuhan itu beserta. Nah, lalu apa maknanya bagi kehidupan kita hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan? Satu, mari kita bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tidak usah meri dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Tidak usah iri. Tetapi mari kita nikmati berkat itu dalam hidup kita. Kita bersyukur, hari ini Tuhan berkati aku dengan ini. Dan kalau kita terima dengan ungkapan syukur, maka kita yakin berkat itu akan menjadi luar biasa dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita, pasti tahu kekuatan kita, kelemahan kita, sehingga berkat itu mesti pas pada saatnya, dan pas pada waktunya, dan pas pada hal yang kita butuhkan. Nah, itulah seringkali kita tidak menduga berkat itu hadir di saat kita sedang tidak berdaya. Tetapi sekaligus berkat itu hadir di saat kita sedang dalam keangkuhan dan kesombongan. Kita ditegur oleh Tuhan.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kami semuanya diingatkan oleh Tuhan supaya kami lebih berhati-hati menyikapi perkembangan yang ada hari ini. Supaya dengan demikian kami bisa lebih rendah hati dan lebih bersyukur atas segala anugerah dan sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada hidup kita ini. Karena itu tetaplah bersyukur. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar satu lagu yang sangat populer. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Tetapi bacaan kita hari ini tidak demikian. Aku jauh, engkau dekat. Aku dekat, engkau dekat. Itulah bacaan kita. Kenapa? Di ayat 18 diungkapkan di sana, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekalipun kita ini kadang-kadang berhenti mengasihi Tuhan, bahkan kita menjauhi Tuhan, ternyata Tuhan tetap mengasihi kita, tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan tetap merawat kita, menolong kita. Itulah Allah kita yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dan itu berarti Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Dan yang ketiga, saudara, cara Tuhan menjaga dan melindungi kita yang tidak terselami itu bisa memakai siapa saja yang ada di kanan kiri kita untuk menjagai kita, untuk menopang kita, supaya dengan demikian kita ini bisa lebih care, lebih perhatian. Kadang kita dicubit, ditegur, kadang kita dipupuk, dikasih sayangi, kadang kita dibopong, tapi kadang juga kita dipecut supaya kita bisa berlari dengan keras. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan itu semua. Dan yang terakhir, teruslah berserah kepada Tuhan. Pasti kita bisa merasakan berkat-Nya. Amin. Mari kita bersatu teduh. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami pada malam hari ini. Seringkali kami jatuh dalam keangkuhan dan kesombongan kami. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa itu semua karena anugerah-Mu, kekuatan-Mu. Seringkali kami melupakan Engkau, abe dengan Engkau, tetapi ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami berhenti, tetapi Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya kami dimampukan untuk berserah penuh kepadamu. Ampunkan segala dosa dan kelemahan kami Bapa, yang seringkali menjadikan kami sombong, ego di hadapan-Mu. Inilah Bapa hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berserah dan berdoa. Dan damai sejahtera dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta pemeliharaan Allah Bapa dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Saudara, kita sekali lagi kita pujikan NKB 201. Kita pujikan bait yang pertama saja. Dibuatnya terang ceria.
Terima kasih, sampai ketemu besok sore dalam persekutuan doa para adi Yuswa. Tuhan beserta kita, Immanuel.